Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, semoga hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita semua. Perubahan pendidikan, bahwa pendidikan ini adalah modal utama untuk menopang daripada membentuk sumber daya manusia untuk membawa negara ini menjadi negara yang maju. Ini adalah sebuah keniscayaan dan semuanya sepakat bahwa majunya sebuah negara itu harus ditopang dengan sumber daya manusia yang maju. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, semangat KMA 184 adalah sebetulnya memberikan ruang yang luas kepada pengelola madrasah maupun kepada guru untuk melakukan inovasi-inovasi, melakukan perubahan-perubahan yang tentunya akan lebih baik. Dan untuk itu, perubahan madrasah ini adalah terpulang kembali kepada bagaimana perubahan yang bisa dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran di kelas bersama para siswa. Hal ini juga sama mungkin yang dipahami oleh Mas Menteri Pendidikan, sebagaimana beliau menyampaikan di awal itu bahwa melihat pendidikan di Indonesia ini memang harus ditingkatkan kompetensinya. Kemudian lebih dari itu adalah berbicara tentang pendidikan karakter. Ke depan adalah untuk menciptakan suatu pendidikan yang berbasis kompetensi dan berbasis karakter. Karena itu luar biasa pentingnya untuk kita, dan terutama semua itu awalnya dari guru. Perubahan sebuah lembaga pendidikan, perubahan madrasah terhadap para guru-guru madrasah itu sendiri. Sampai di sini kita sepakat harus dilakukan adalah berbasis kompetensi dan berbasis karena ini membutuhkan guru-guru perubahan, guru-guru inovatif, guru-guru yang kreatif. Lalu kreativitas yang bagaimana yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 5 hal yang kami tawarkan untuk perubahan guru itu di kelas itu. Di antara 5 tersebut adalah yang pertama, guru harus meningkatkan kompetensinya di dalam melakukan pembelajaran supaya guru-guru ini mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan stimulus, memberikan pancingan kepada para siswa untuk berpikir. Sedangkan yang kita amati selama ini, guru itu meningkatkan kompetensinya hanya di dalam mengerjakan administrasi saja, tetapi belum ada kesungguhan dari seluruh guru madrasah maupun pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi daripada pembelajaran. Nah, sekali lagi saya kembali, guru harus memiliki keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Bahwa pertanyaan yang diberikan oleh setiap guru ini mempengaruhi daripada kekritisan daripada siswa. Pertanyaan yang baik itu akan bisa mengembangkan kompetensi siswa di dalam berpikir, kemudian meluruskan miskonsepsi, kemudian mampu berpikir mendalam. Paling tidak, pertanyaan yang baik yang mampu menarik untuk berpikir kritis itu biasanya pertanyaan yang diawali dengan mengapa tidak, bagaimana jika, dan jika tidak. Misalkan satu contoh, misalkan guru mempelajari tentang ASEAN, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah apa pengertian ASEAN, kapan berdirinya ASEAN, negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN, kemudian Indonesia bergabung ke ASEAN itu tahun berapa. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu hanya mendorong siswa untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebetulnya itu sudah ada di dalam literasi, di dalam media apapun sudah ada. Dan dia tidak bisa memberikan sumbangsi untuk siswa ini memiliki pemikiran yang kritis. Mestinya guru memberikan pertanyaan ini supaya siswa ini memiliki pemikiran yang kritis, kemudian mampu mengembangkan pemikiran dia sendiri. Misalkan contoh, pertanyaan yang seharusnya adalah bagaimana seandainya Indonesia itu keluar atau dikeluarkan dari ASEAN? Apa dampak yang bisa berpengaruh bagi Indonesia? Seandainya ASEAN ini organisasi dibubarkan atau tidak ada, apa
menjadi dampaknya terhadap Indonesia. Seandainya Presiden Soekarno waktu itu tidak diculik oleh pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, apa yang terjadi bangsa Indonesia saat ini? Seandainya pertanyaan-pertanyaan semacam itu diberikan kepada siswa, saya yakin siswa ini akan lebih besar kesempatan mereka untuk berlatih berpikir kritis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semestinya yang harus dikembangkan adalah kemampuan atau kompetensi guru di dalam bekerja sama dengan orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anaknya. Mereka itu harus tahu bagaimana orang tua ini mendidik anaknya di rumah. Karena memang kesempatan siswa berada di rumah itu lebih intens daripada kesempatan siswa berada di sekolah bersama guru. Kalau sistem di rumah itu baik, sama baiknya dengan sistem yang ada di sekolah, maka kompetensi itu atau kekritisan itu atau perbaikan ini akan sangat bisa efektif untuk memajukan siswa. Misalkan satu contoh, kalau anak di rumah itu malas-malasan menata tempat tidurnya, membersihkan lantai, kemudian dia menyapu, ini malas-malasan. Berbeda dengan di sekolah, misalkan dia rajin membersihkan kelas, ikut piket, kemudian menyiram tanaman. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di sekolah didukung dengan sistem yang baik, sedangkan di rumah tidak didukung dengan sistem yang baik. Maka dari itu semestinya hal-hal baik yang sudah ditanamkan melalui sistem yang baik di madrasah ini harus ditindaklanjuti sistem yang baik pula yang ada di rumah, sehingga ini akan baik adanya ketika orang tua ini berkomunikasi secara baik dengan guru, atau guru melakukan komunikasi yang intens kepada orang tua untuk betul-betul mendorong anak ini menjadi maju. Karena sebetulnya orang tua itu tidak seluruhnya memiliki konsepsi yang sama terhadap sistem pendidikan. Maka dari itu, kemampuan guru di dalam berkomunikasi dengan orang tua ini sangat menentukan bagaimana kemajuan daripada siswa. Kemudian yang ketiga, kompetensi konseling setiap guru. Kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki persoalan, sama halnya seperti kita sebagai orang tua. Mungkin masalah mereka itu adalah terkait dengan belajar, kesulitan mereka di dalam belajar, di dalam pemahaman terhadap materi-materi yang diajari. Kenapa dia terlambat datang ke madrasah? Bagaimana mungkin kesulitan mereka di dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Mungkin perlu konseling bagaimana perencanaan mereka untuk melanjutkan sekolahnya, kemudian apa orientasi belajarnya dia. Sehingga kalau guru itu memiliki kemampuan konseling kepada siswa, ada kesempatan mereka untuk berbincang-bincang dengan siswa, bukan hanya berbicara tentang pelajaran, tetapi mungkin hanya sekedar apa sebetulnya tujuan mereka di sekolah, apa manfaat daripada dia belajar, dan kemudian arah kemana yang ingin dia capai. Itu sebetulnya guru dapat mendampingi mereka, kemudian membantu mengatasi masalah-masalah yang ada pada mereka, sehingga siswa-siswa itu secara nyaman menyampaikan masalah-masalah dia. Kemudian setiap permasalahan ini akan terselesaikan secara baik. Dengan demikian guru dapat menjadi sahabat bagi siswa, menjadi konselornya, menjadi pembimbingnya, dan menjadi pengarah. Yang ini sebetulnya adalah roh daripada. Tetapi hal tersebut tidak banyak guru yang memiliki kemampuan itu. Mungkin kita temukan hanya 1-2 guru saja, dan itu adalah guru BK misalkan. Maka dari itu, saya pikir pemerintah harus fokus terhadap hal ini, madrasah harus fokus terhadap ini, melakukan workshop ataupun pelatihan yang secara berkelanjutan, bagaimana caranya supaya guru-guru itu mampu memiliki kompetensi konseling tersebut. Kemudian yang keempat, guru harus memiliki kompetensi mengintegrasikan nilai-nilai karakter, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tentang keimanan. Ini harus diintegrasikan setiap pelajaran. Karena sebetulnya sadar atau tidak, semua guru sebetulnya telah melakukan hal tersebut. Mungkin sering memberikan nasihat-nasihat untuk memiliki karakter yang baik, karakter jujur, bertanggung jawab, seorang yang disiplin, seorang yang memiliki keadilan di dalam memperlakukan. Kalau
nilai-nilai karakter itu mampu melebur di dalam setiap pembelajaran dan guru sadar akan target hal tersebut, saya yakin, misalkan satu contoh, guru belajar tentang air. Air itu bentuknya berbagai macam, ada air yang cair, ada air yang padat, ada air yang menguap. Kemudian air yang cair itu memiliki karakter, yang beku itu memiliki karakter, yang menguap itu memiliki karakter. Kemudian di akhir pelajaran itu disimpulkan bahwa karakter-karakter daripada air itu ada yang bisa diambil manfaat, ada yang bisa diambil pelajaran. Kemudian guru memerintahkan kepada siswanya untuk menuliskan apa sifat-sifat air yang bisa diambil pelajaran, yang bisa diimplementasikan kepada sikap dirinya. Kemudian sikap-sikap itu dibuat poster, kemudian ditempel di dinding misalkan. Kemudian suatu saat kalau anak ini melakukan bertentangan dengan apa yang mereka tuliskan, nah guru tinggal memperlihatkan, ini komitmen kalian. Supaya apa? Muncul rasa malu karena dia sudah melanggar apa yang dia lakukan sendiri. Nah, hal-hal kecil semacam ini sebetulnya bukan hanya menguatkan karakter siswa saja, tidak, tetapi juga menguatkan pemahaman mereka terhadap topik pelajaran. Karena sebetulnya yang mereka lakukan itu adalah mengasah logika mereka, mengasah kemampuan berpikir mereka. Sehingga kalau ini dilakukan oleh banyak guru dan secara terus-menerus, saya yakin siswa-siswa akan muncul daya kritisnya, akan muncul daya logika yang kuatnya, sehingga saya yakin ini menjadi perlu bagi pemerintah maupun madrasah melakukan peningkatan kompetensi tersebut supaya seluruh guru mampu mengimplementasikan nilai tersebut. Kemudian yang kelima, terakhir adalah bahwa kompetensi guru terkait dengan IT, teknologi, saat ini sudah tidak bisa terhindarkan lagi, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Pembelajaran jarak jauh secara virtual ini memang mendorong dan menuntut seorang guru itu harus menguasai teknologi sehingga mereka mampu membuat pembelajaran yang lebih nyaman bagi mereka. Karena anak-anak sebetulnya itu lebih nyaman ketika dia menyimak guru itu dalam bentuk kuis, dalam bentuk aplikasi permainan pembelajaran, daripada dia mendengarkan ceramah guru, daripada dia membaca narasi yang monoton. Sehingga pembelajaran interaktif dalam bentuk-bentuk yang menarik, saya yakin itu akan memberikan stimulus bagi semangat siswa untuk melakukan pembelajaran. Maka dari itu saya yakin ke depan pembelajaran yang model semacam ini akan terus dikembangkan. Kita tahu sendiri saat ini e-learning madrasah juga sudah menyajikan berbagai menu dan ini akan terus dikembangkan secara kreatif. Kemudian hal-hal lain terkait dengan IT ini masih banyak digali terus kemanfaatan-kemanfaatannya. Maka dari itu guru harus mahir di dalam melakukan perencanaan pembelajaran yang berbasis IT ini sendiri. Bukan hanya sekedar mahir membuat kuis atau mendorong belajar saja, tetapi guru juga harus mampu meracik pembelajaran itu secara menarik, sehingga interaksi antara guru dengan siswa ini akan tetap bisa dipertahankan. Jangan sampai aplikasi game, aplikasi pembelajaran lain ini lebih mahir daripada guru. Kalau demikian, nanti yang ada adalah siswa-siswa itu lari dari guru dan mereka lebih senang berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan gadget. Tetapi hal tersebut juga harus didasari bahwa guru perlu mendorong tentang etika, tentang sopan santun, tentang tata cara supaya aplikasi-aplikasi yang ada itu bisa direserve, bisa difilter. Karena tidak semuanya dari internet itu baik, tidak semuanya dari YouTube itu bisa mensupport untuk kemajuan. Maka dari itu guru perlu menekankan mana yang perlu dipilih dan dipilah, sehingga pada akhirnya anak-anak ini mampu mengambil hal-hal baik dari IT, dari media yang saat ini sudah syarat sekali, sudah marak sekali di hadapan para siswa. Maka dari itu saya yakin kalau guru itu memiliki 5 kompetensi tersebut, maka guru tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Guru akan menjadi idola bagi siswanya, dan gurulah
pula yang memberikan support semangat untuk mereka maju. Salam perubahan, semoga guru-guru madrasah kedepannya makin juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.